Episode 3 ini diawali dengan rombongan tentara Jepang mengunjungi tempat Hong Jon. Sang komandan menyiksa salah satu pelayan karena tidak mau melayaninya. Hong Jon yang melihat kejadian itu lalu menawarkan diri untuk menggantikan pelayannya itu. Dia bahkan rela melakukannya dengan gratis. Tapi dengan syarat, Pak Komandan ini harus bisa menang dalam kompetisi minum alkohol. Pak Komandan menerima tantangan Hong Jo, tapi dia membuat aturan, di mana Hong Jo akan bertanding minum melawan anak buahnya. Dan jika Hong Jo kalah, maka Hong Jo harus melayaninya, dan dia juga akan memotong tangan pelayan wanita tadi. Walaupun Hong Jo harus melawan para tentara Jepang itu sendirian, namun satu persatu dari mereka pun akhirnya tumbang. Dan Hong Jo pun menjadi pemenang kompetisi. Komandan yang kesal karena kalah taruhan lalu memukul pelayan wanita, dan kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Hong Jo yang tidak terima dengan tindakan komandan itu mulai merencanakan sesuatu. Dia menyusul pria itu, dan ketika di tempat sepi, Hong Jo pun lalu membunuhnya. Di tempat lain di sebuah klub, Li Rang sedang minum seorang diri, dia terlihat galau karena tidak ingin berpisah dengan kakaknya. Sambil minum Li Rang memperhatikan seorang wanita cantik yang sedang bernyanyi. Li Rang ingat jika wanita itu adalah orang yang membantunya berdandan di salon kemarin, tapi anehnya wanita itu memiliki ekor ikan. Para pengunjung klub menyadari jika wanita itu keturunan ras putri duyung, dan mereka pun mulai menggodanya. Li Rang yang tidak terima melihat hal tersebut lalu menghajar mereka semua. Wanita yang diketahui bernama Yohi menyusul Li Rang. Dia mengucapkan terima kasih karena Li Rang telah membantunya. Dan sebagai tanda pertemuan mereka, Yohi memberi Li Rang salah satu sisiknya. Mukyong mendatangi sebuah kuil kuno, dia berencana akan membebaskan seorang gadis kecil yang tersegel di tempat tersebut. Penjaga gerbang kuil memperingatkan Moyong untuk tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan yang tersegel itu akan membawa kehancuran dunia jika dibebaskan. Tapi Moyong tidak memperdulikan nasihat penjaga kuil, dan kemudian dia pun lalu bertarung melawan para penjaga gerbang kuil. Setelah mengalahkan para penjaga kuil, Muoyong membawa seorang gadis. Gadis ini dijuluki Saetani, makhluk yang selama ini tersegel di dalam kuil kuno. Siapapun yang menatap matanya, maka orang itu akan menjadi buta. Muoyong melepaskan penutup mata Saetani, kemudian dia menyuruh gadis itu mendatangi Lion. Saetani menuruti perkataan Muoyong, karena kebetulan gadis kecil itu juga memiliki dendam dengan Lion. Ketika sedang tidur Yeon seperti mengalami mimpi buruk, dan ketika dia terbangun, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan gadis kecil di depannya. Lee Yeon segera bangkit dari tempat tidurnya, namun gadis itu telah hilang dengan misterius. Keesokan paginya ketika Yeon bertemu Hong Jo, tiba-tiba dia merasa ada yang salah dengan penglihatannya. Yeon merasa jika keadaan di sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Hong Jo lalu mendekati Yeon, tapi tiba-tiba Moyong datang menebaskan pedangnya, untung saja dengan cepat Hong Jo menyelamatkan Li Yeon. Tapi Hong Jo merahasiakan dari Yeon jika orang yang ingin membunuhnya itu adalah Moyong. Hong Jo mendatangi tempat persembunyian Moyong, dia sangat marah karena Moyong telah membebaskan seorang monster berbahaya. Tapi Moyong tidak peduli, dia akan melakukan apapun untuk membalaskan dendamnya. Moyong juga meminta Hong Jo meninggalkan Li Yeon dan menjadi kekasihnya. Untuk sementara Shinju menutup mata Yeon dengan kain, dia akan melakukan metode pengusiran setan untuk menyembuhkan mata tuannya tersebut. Kemudian Hong Jo mendekati Li Yeon, di sini dia kembali mengutarakan cintanya, namun Li Yeon tetap menolak,
karena manusia rubah tidak akan pernah mengkhianati pasangannya. Hal itu membuat Hongjo marah. Dia menyebarkan berita kepada seluruh iblis di kota Gyeongseong, jika saat ini Lee Yeon telah buta. Malam harinya ketika Lee Yeon mencari air untuk minum, seorang pria datang menghampirinya. Pria itu mengaku sebagai pelayan yang bertugas mencari kayu bakar. Namun Lee Yeon tahu jika dia berbohong. Dia tahu jika pria itu berencana untuk membunuhnya. Lee Yeon yang dalam keadaan buta lalu bertarung dengan para pembunuh itu. Walaupun dia buta, tapi Lee Yeon bisa mengatasi mereka semua. Hongjo yang memperhatikan dari jauh lalu menyalakan musik untuk mengganggu pendengaran Lee Yeon. Tapi sebelumnya Lee Yeon telah diajari Lee Rang mengenali daerah di sana. Lee Yeon kemudian mematikan lampu, lalu kemudian menghabisi mereka semua. Di tempat lain Shinju dan Lee Rang sedang bersiap melakukan metode pengusir setan. Setelah semua perlengkapan disiapkan, Shinju menyuruh Lee Rang memasuki lingkaran. Dia berkata Lee Rang harus membakar rambut milik Lee Yeon tepat tengah malam. Kemudian Lee Rang harus pergi sesegera mungkin, dan tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tepat tengah malam, Lee Rang melakukan apa yang dikatakan Shinju, dia membakar rambut Lee Yeon dan seketika petir pun menggelegar. Lee Rang kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut, tapi ketika dia tiba di tempat Hongjo, tiba-tiba seseorang menyerangnya, yang membuat dia seketika pingsan. Begitu juga dengan Shinju, saat dia melihat jika ritual yang dilakukan Lee Rang berhasil, dia juga diserang hingga pingsan, dan orang yang melakukan itu semua adalah Mo Yong. Di tempat lain, Sunwo mengunjungi sebuah butik dan bertemu dengan seorang wanita tua. Di sana Sunwo memberitahukan jika akan ada bom yang dikirim dari Shanghai, dan rencananya bom itu akan disimpan di sana. Tapi rencana mereka itu, diketahui oleh anak buah Jenderal Kato. Hongjo dipanggil menghadap Taluipa, dia dihukum karena telah membunuh komandan Jepang sebelumnya. Namun Hongjo tidak menyesali perbuatannya itu, dia juga memberitahu Taluipa jika sekarang Mo Yong telah kembali. Hal itu membuat Taluipa kaget, karena seharusnya Mo Yong masih tersegel menjadi batu. Dia penasaran siapa orang yang telah membebaskan Mo Yong. Setelah menghabisi para pembunuh sebelumnya, Lee Yeon mendapatkan sebuah kiriman anak panah. Pada anak panah itu tergantung jam tangan Lee Rang dan sapu tangan milik Shinju. Tapi Lee Yeon tidak bisa membaca pesan yang ditulis di sana. Lee Yeon meminta bantuan gadis kecil untuk membacakan isi pesan tersebut. Dia tidak tahu jika gadis kecil itu adalah Saitani, orang yang telah membuatnya buta. Saitani membacakan pesan yang ditulis itu, di mana saat ini Lee Rang dan Shinju sedang dalam bahaya. Pengirim pesan meminta Lee Yeon harus mengunjungi sebuah kuil kuno jika ingin menyelamatkan mereka. Lee Yeon kemudian meminta gadis kecil itu mengantarnya ke kuil kuno tersebut. Tapi begitu tiba di tengah hutan, Mo Yong menyerang Lee Yeon dengan panah. Lee Yeon tahu jika penyerang itu adalah pencuri bertopeng. Dia lalu menyerah dan memberikan pedangnya, tapi ternyata itu adalah jebakan, karena tidak semua orang bisa memegang pedangnya tersebut. Sementara itu, saat ini Lee Rang dan Shinju diikat dalam sebuah sumur, yang saat ini berusaha melepaskan ikatan mereka untuk keluar dari sumur. Tapi mereka berdua mulai kehabisan tenaga. Lee Rang lalu mengorbankan diri untuk membantu Shinju agar tetap bisa bertahan. Tapi tanpa diduga sisik yang diberikan Yohi sebelumnya bersinar, dan pada saat bersamaan Yohi merasakan jika Lee Rang dalam bahaya. Lee Yeon akhirnya tiba di kuil kuno. Lee Yeon berteriak meminta agar penglihatannya dikembalikan. Gadis kecil Saitani berkata jika itu disebabkan kesalahan Lee Yeon sendiri, karena sebelumnya Lee Yeon telah melanggar sumpahnya. Lee Yeon kebingungan dengan apa yang dikatakan Saitani. Tapi ketika lonceng gadis itu berbunyi, Lee Yeon dibawa ke penglihatan masa lalu.
Di mana saat dulu Li Yeon masih menjadi Dewa Gunung, dia memberikan sebuah lonceng kepada seorang gadis kecil, sebagai hadiah karena gadis itu telah menyelamatkan seekor ikan. Saat itu Li Yeon bersumpah akan mengabulkan satu permintaan gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu dulunya memiliki saudara kembar. Karena mereka sangat miskin dan tidak memiliki makanan. Ayah mereka lalu menjual kembarannya kepada seorang wanita pengikut sekte sesat. Gadis kecil ini yang kasihan melihat kembarannya, lalu menggantikan kembarannya itu. Tapi ternyata dia dijadikan tumbal dan dikunci dalam sebuah peti. Dalam keadaan sulit itu dia meminta bantuan Li Yeon, tapi hingga dia meninggal Li Yeon tidak pernah datang membantunya. Li Yeon sangat merasa bersalah atas apa yang menimpa gadis itu. Tapi saat itu dia sudah tidak menjadi Dewa Gunung lagi karena memilih hidup bersama manusia. Li Yeon meminta maaf, dia juga ingat jika nama gadis itu adalah Zalea. Setelah mengatakan permintaan maafnya, dan Li Yeon juga mengingat nama gadis kecil itu, secara ajaib penglihatan Li Yeon kembali pulih. Li Yeon memasuki kuil dan menghancurkan peti mati yang menyegel Zalea selama ini. Dia lalu berkata jika mulai sekarang Zalea tidak perlu lagi menjadi Saitani. Zalea berterima kasih karena Li Yeon telah membebaskannya. Dia memberitahu jika Li Rang dan Xin Ju dikurung di dalam sebuah sumur. Dan setelah itu tubuh gadis kecil itu pun lenyap. Li Yeon segera menuju sumur tersebut. Di sana dia mengangkat Xin Ju naik ke atas, tapi saat ini Li Rang sudah tenggelam dalam keadaan tangan terikat. Untung saja Yo Hee datang menyelamatkannya. Dan scene ini pun mengakhiri episode 3 kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya, terima kasih.